pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam. Perang Badar adalah perang yang bersejarah bagi perkembangan agama Islam, terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pertempuran ini disebut terbesar yang pertama dalam sejarah Islam. Sebelum lanjut menonton kisahnya, alangkah baiknya dukung channel Sejarah Fakta ini agar maju dan terus berkembang, dengan cara like, subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru yang kami upload dan bagikan videonya agar bermanfaat untuk orang-orang di luaran sana. Terima kasih. Dikisahkan, kala itu, jumlah pasukan kaum muslimin dan kafir Quraisy tidak seimbang. Penyebab meletusnya sendiri ialah karena perseteruan umat Islam dengan kaum Quraisy yang musyrik yang ingin menghancurkan perkembangan agama Islam pada waktu itu, seperti dijelaskan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah tulisan Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Menyebutkan, kaum Quraisy kerap kali selalu berupaya memerangi Islam. Mereka menghalangi jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat berbagai kesulitan terhadap kaum muslimin dengan segala cara. Pada saat Perang Badar, pasukan muslimin berjumlah sedikit hanya 313 orang, sementara tentara Quraisy mencapai 1000 orang lebih. Mengutip Ar-Rahik Al-Mahtum Sirah Nabawiyah karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Perang Badar terjadi saat pasukan Madinah menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam menuju Makkah. Kafilah dagang Quraisy itu membawa harta kekayaan penduduk Makkah yang jumlahnya melimpah, yaitu sebanyak 1000 unta membawa harta benda yang nilainya tidak kurang dari 5000 dinar emas. Hal ini jadi kesempatan emas bagi pasukan Madinah untuk melancarkan pukulan yang telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Ini menjadi salah satu serangan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Karena itu, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada orang-orang muslim seraya mengatakan, ini adalah kafilah dagang Quraisy yang membawa harta benda mereka. Hadanglah kafilah itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barang rampasan itu kepada kalian. Akhirnya, hal tersebut menyebabkan Perang Badar pecah. Tanpa rasa takut, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berangkat dari Madinah menuju medan pertempuran. Dengan taktik dan siasat dari Rasulullah SAW, pasukan Islam sampai terlebih dahulu ke mata air Badar. Hal ini menjadi taktik dan siasat bagi pasukan Muslim supaya mereka memiliki cadangan air di tengah lembah gurun Badar. Hingga akhirnya peperangan pun dimulai. Orang pertama yang menjadi korban di pihak Quraisy ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ia adalah seorang laki-laki yang kasar dan buruk akhlaknya. Ia keluar barisan dengan sombong dan mengancam pasukan Muslim. Ia datang untuk merebut mata air dan mengambil air minum. Namun kedatangannya langsung disambut oleh Hamzah bin Abdul Muthalib yang tak lain paman Rasulullah SAW. Setelah saling berhadapan, Hamzah langsung menebas kaki Al-Aswad di bagian betis hingga putus. Al-Aswad pun lalu merangkak dan secepat kilat Hamzah berhasil menyerangnya dan membuatnya meninggal dunia. Dengan tewasnya Al-Aswad bin Abdullah Asad di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib, pasukan kaum Quraisy terbakar emosi. Maka keluarlah dari mereka 3 orang pembesar dari Quraisy yang masih satu keluarga, yakni Utbah bin Rabi'ah, dan anaknya yakni Al-Walid bin Utbah dan saudara Utbah yakni Syaibah bin Rabi'ah. Mereka ingin perang tanding 1 lawan 1. Sebelum pertempuran kedua belah pihak kubu terjadi saling serang. Duel pembuka perang tanding 1 lawan 1 antar prajurit pilihan masing-masing kubu pun terjadi. Rasulullah menunjuk 3 orang untuk bertarung menghadapi prajurit yang telah disiapkan kaum kafir Quraisy. Mulanya, Rasulullah memilih 3 orang prajuritnya dari kalangan Ansar untuk maju perang tanding dalam duel pembuka perang Badar. Tetapi kaum kafir Quraisy menolak melawan prajurit yang tidak mereka kenal. Kaum kafir Quraisy meminta Rasulullah untuk mengganti 3 prajurit utusannya dari kalangan Muhajirin. Permintaan kaum Quraisy agar Rasulullah mengganti 3 orang prajuritnya untuk perang tanding yang awal mula dari kalangan Ansor, digantikan dari kalangan Muhajirin justru sebuah kesalahan. Sebab pilihan Rasulullah menunjuk terlebih dulu 3 prajurit dari kalangan Ansar merupakan sebuah strategi. Sejatinya Rasulullah telah menyiapkan 3 petarung yang sangat tangguh dari kalangan Muhajirin.
Permintaan kaum kafir Quraisy pun dengan lantang dijawab Rasulullah. Rasulullah lantas memerintahkan Hamzah bin Abdul Muthalib yang tak lain paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta Ubaidah bin Harits dan Ali bin Abi Thalib untuk memenuhi tantangan kafir Quraisy. Sementara dari pasukan musyrik tampil 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Ketiga orang ini sama sekali bukanlah orang sembarangan sebab mereka adalah kepala-kepala suku terkuat kaum Quraisy pada waktu itu. Duel 1 lawan 1 itu pun dimenangkan kaum muslim. Ketika 2 orang bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah dan anaknya Walid bin Utbah tewas, seketika itu pula semangat pasukan musyrik hancur berkeping-keping. Dalam duel itu, di pihak muslim, Ubaidah terluka parah. Ia pun dibawa ke hadapan Rasulullah hingga kemudian syahid. Setelah tewasnya Utbah, Syaibah, dan Walid, moral pasukan Quraisy benar-benar runtuh. Apalagi saat itu banyak prajurit musyrik yang maju perang semata-mata disebabkan ketiga tokoh tersebut. Kematian mereka secara serta-merta menimbulkan ketakutan, kemarahan dan kekacauan di pihak musuh. Hal itu membuat pasukan Quraisy murka dan menyerang pasukan muslim dengan membabi buta tanpa aturan. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kemenangan kaum muslim. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Inilah Jibril, yang datang sambil memegang tali kekang kuda, yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Orang-orang muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'd dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai, tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhirnya pasukan muslim pun menang dan orang Quraisy mundur dari pertempuran melarikan diri. Saking pentingnya perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menamai hari berlangsungnya pertempuran itu dengan Yaum Al-Furqan. Maknanya sendiri ialah hari perbedaan. Karena kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membedakan antara yang hak dan batil. Peperangan hebat itu berlangsung singkat selama 2 jam. Pasukan muslim atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menghancurkan garis pertahanan tentara Quraisy porak-poranda, yang menyebabkan mereka mundur secara berurutan.